Persoalan banjir di Kota Metro terkhusus di wilayah Kecamatan Metro Timur. Terdapat bangunan taman edukasi yang diduga melanggar tata ruang dan das dalam perkotaan anak Sungai Batanghari yang membentang di tengah antara Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Iring Mulyo. Terkait ini, ditanggapi oleh anggota DPRD Kota Metro, Amrullah Sofyan. Menurutnya, soal banjir, melihat kondisi lapangan khususnya di Yosorejo, Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, semua pihak yang terkait jelas sudah salah. Pihak DPRD pun salah, karena belum melakukan tugas fungsi sebagaimana mestinya dalam melakukan tindak lanjut permasalahan yang ada, khususnya pengentasan banjir. Jadi poinnya, kalau bicara ini salah semua, termasuk DPR salah. Karena artinya kurang memperhatikan pengawasan dalam hal ini. DPR pun ikut salah. Karena tanggung jawab juga tugas DPR untuk melakukan pengawasan. Jadi kalau dinas nggak ada yang mau salah, DPR yang salah. Tapi oke, biar tidak saling menyalahkan, ini salah kita bersama. Terjadi hal-hal yang memang merugikan masyarakat secara luas. Tinggal bagaimana merumuskan permasalahan ini dalam bentuk solusi. Pertama, karena ini menjadi program unggulan dari kepala daerah, dari wali kota, masuk ke dalam 9 program unggulan beliau, kan Metro bebas banjir. Ini terjadi banjir. Kenapa prioritas di Yosorejo Jalan Lawu ini? Karena dari Semetro, hujan hari Jumat yang lalu, pertama kali diberitakan itu hari Jumat, di daerah tempat lain tidak ada yang banjir, di sini terjadi banjir. Artinya Semetro ini titik paling prioritas, karena dia paling banjir. Dia masuk program unggulan, masuk prioritas, dia daerah pertama ya kali yang berpotensi banjir dibandingkan daerah-daerah lain. Solusinya seperti apa dari pemerintah? Ditangani anggarannya, silahkan dicari solusinya, silahkan dirumuskan bagaimana perencanaannya, cara mengatasinya. Dinas terkait agar segera merealisasikan, menjabarkan visi misi program unggulan dari wali kota. Jangan gara-gara dinas tidak mampu, wali kota yang menjadi malu. Jangan karena dinas lepas tangan, tidak memikirkan bagaimana solusinya, itu wali kota yang dicap kurang baik. Nah, artinya kalau saya pribadi, sudah nomor 1 ini masalahnya banjir, selesaikan banjirnya. Di luar permasalahan banjir, yaitu nanti pendalaman-pendalaman, kajian-kajian, tidak ada yang dirugikan, karena sambil kita mengkaji, sambil mendalami permasalahan utama, ada langkah-langkah, ada realisasinya, ada penyelesaiannya. Sebelum berbicara tentang Metro bebas banjir, kita bicara dulu tentang yang namanya Yosorejo bebas banjir. Sebelum bicara tentang Yosorejo bebas banjir, kita bicara dulu RT di Jalan Gunung Lawu itu bebas banjir. Senada juga disampaikan Sekda Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, bahwa soal banjir yang terjadi dapat dikatakan salah. Kondisi terjadi di lapangan memang terjadi penyempitan atas das dalam perkotaan, khususnya di wilayah Yosorejo dan Iring Mulyo, tepat terbangunnya taman edukasi. Terkait ini, telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna mencarikan solusi terbaik tanpa harus ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Langkah koordinasi merupakan upaya mewujudkan program wali kota dan wakil wali kota Metro dari program unggulannya, yakni pengentasan banjir di Kota Metro. Pihak Dinas PU juga telah melaksanakan perbaikan atas das terkait dan selanjutnya merencanakan teknis atas perbaikan das yang ada, guna meminimalisir dampak banjir. Tidak mengganggu ini ya, sudah sesuai jarak bagaimana kalau berbatasan dengan Bekasi. Ya kalau mau disalahkan salah. Kalau yang sebetulnya kan kalau di aliran anak sungai itu kan nggak boleh dikuasai. Benar nggak kira-kira? Iya. Benar. Ya. Taman edukasi memang di situ ada anak sungai. Ada anak sungai kan di situ. Iya. Betul memang yang punya
Taman Edukasi itu sudah memperbaiki aliran anak sungai dengan kedalaman, kemudian sudah dibeton kanan kiri. Tapi kendala di sana itu di pojok samping timur itu ada aliran yang dari belakang kios itu lurus masuk itu, airnya itu bukan kecil tapi numbur dulu, ada jalan itu baru belok sedikit 1 meter baru ke jembatan. Itu yang menyebabkan aliran air di situ tertahan di belakang kios karena numbur dulu. Nah kemarin saya dengan Bu Yani, kemarin saya panggil, tolong Bu Yani direncanakan langsung saja jangan numbur dari jalan itu, tapi langsung dibelokkan, jadi air nggak numbur gini dulu, jadi langsung dimiripkan, jadi langsung ke taman Dewantara itu, ke Busit. Ini kan ini di Taman Edukasi di dalam, ini ada jalan sini. Nah ini airnya ke sini dulu, baru belok ke kiri berapa meter baru ada jembatan. Ini kendalanya. Saya bilang ke Bu Yani, langsung aja Bu Yani, tahun ini kalau ada anggarannya nanti langsung aja diluruskan ketemu. Jadi jembatannya dimiring. Jadi air nggak dalam Taman Edukasi itu ada penyempitan. Sudah. Itu. Sudah. Sudah. Lima Pak Wali bukan penyempitan, Karena dia nggak ke dalam, Pak Wali. Belum pernah masuk ya, ya. Yang dinyatakan pendangkalan Pak Wali itu di luar. Betul pendangkalan. Betul kan? Pendangkalan langsung dibersihkan, dirapikan. Tapi masih rupanya sekarang penyempit Di sisi lain, menanggapi soal pelanggaran tata ruang dan das dalam perkotaan serta perizinan yang diduga terjadi dugaan maladministrasi atas bangunan Taman Edukasi, anggota DPRD Kota Metro, Indra Jaya mengatakan, semua sudah ada aturannya. Jika memang ada pelanggaran das atas bangunan Taman Edukasi, maka harus dibongkar. Permasalahan di itu. Iya, Taman Edukasi. sebenarnya gini, kalau misalnya itu ada pelanggaran terkait dengan izin yang menyebabkan akhirnya ada penyempitan di daerah aliran sungai itu tadi yang menyebabkan banjir, bongkar. Jelas di aturannya. Di Perda ini ada, kalau bangunan itu tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan, itu bisa dibongkar. Tambah lagi kalau bangunan itu merubah Aliran sungai. daerah aliran sungai itu tadi, itu sudah jelas-jelas pelanggaran. Iya. Iya kan? Aliran sungai ini nggak boleh ada bangunan, Harus kosong gitu. harus kosong. Berapa ini Iya. meter dari Enggak, bangunan? di atas aliran sungai Itu pun nggak boleh. itu nggak boleh ada bangunan. Kalau boleh ada bangunan, semua ledeng itu nanti orang ngebangun di atas ledeng itu. Itu sudah jelas juga aturannya. Jadi menyikapi hal ini, Bang. Ya, Nah, jadi nanti menyikapi hal ini saya yang jelas nanti kami, ya kan, karena ini terkait dengan wedding sektor di Komisi 1, kami panggil nih apa itu dinas perizinan, ya kan, kami bakal konfirmasi terkait dengan IMB-nya sudah sesuai apa belum, karena ini kan terkait dengan dua tempat yang berbeda, satu di Ringmulyo, satu di Yosorejo. Sementara yang satu bangunannya ini itu terkait dengan izin pendidikan, edukasi, taman edukasi. Yang satu lagi izinnya untuk bangunan satu lantai untuk wisata. Iya. Ya kan? Nah itu tadi kita harus cross check juga, karena kalau ini nggak di cross check dulu nanti saya salah lagi ngasih ininya. Cuman yang jelas kalau misalnya ini ada bangunan di atas aliran sungai, itu sudah jelas-jelas pelanggaran. Itu sudah jelas pelanggaran. Kalau misalnya awalnya aliran sungai itu 2,5 meter, sudah itu karena ada bangunan itu tadi dia jadi 1,5 meter, kan pelanggaran itu. Berarti dia merubah daerah aliran sungai. Iya, kan? Siapa yang ngizinin merubah itu? Iya. Pemerintah ngizinin.
Kan nggak mungkin pemerintah mengizinin itu. Tim reportase melaporkan.